Melanjutkan episode sebelumnya, Darius dan Ben akhirnya sampai juga di wilayah Texas. Setelah sebelumnya mereka melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Begitu tiba di kediamannya Sammy, Darius dan Ben mencium bau terbakar. Dan benar aja ketika diperiksa, ternyata rumah tersebut sudah dipenuhi dengan kepulan asap. Namun rupanya, itu hanyalah ulah dari Sammy sendiri yang lagi sibuk memasak di dapurnya. Nah, pas ngelihat Darius dan Ben yang datang, Sammy langsung senang bukan main. Karena dia nggak menyangka kalau kedua sahabatnya ini bakalan datang berkunjung. Dari sana, Sammy pun membawa kedua temannya itu untuk menikmati kue pie bikinannya. Sambil menunggu Sammy menyuguhkan makanan, Ben mencoba menjelaskan maksud kedatangan mereka ke sini. Namun, seperti layaknya Sammy, dia malah membicarakan hal yang lain. Dan bahkan, dia juga mengajak Ben dan Darius untuk melihat Bumpy. Ya, peliharaan kesayangan Ben yang sejak keluar dari Isla Nublar, Sammy memelihara Bumpy sampai sekarang. Nah, di momen ini, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan sebuah kendaraan yang terlihat akan menabrak mereka bertiga. Namun untungnya, Bumpy yang mengetahui hal itu langsung bereaksi, sehingga membuat kendaraan tersebut berhenti. Ternyata, orang yang mengemudikan kendaraan itu adalah tetangganya Sammy yang bernama Carl, yang sebenarnya bukan berniat menabrak Sammy dan teman-temannya, melainkan dia kepengen menabrak Bumpy. Jadi, Carl ini kesal karena selama ini Bumpy udah merusak propertinya. Dia bahkan mengancam akan menelepon Departemen Hewan Liar untuk membawa Bumpy pergi. Mendengar hal itu, seketika membuat Ben menjadi marah. Ketegangan pun kemudian terjadi di antara Ben dan juga Carl. Tapi untungnya Sammy segera melerai mereka, sambil mengatakan kalau dia bakal membawa Bumpy keluar dari pekarangannya si Carl, sekaligus memperbaiki pagar yang udah rusak. Dan dia juga akan memberikan Carl kue pie sebagai permintaan maaf. You should make him a mud pie. Singkat cerita, setelah tetangganya itu pulang, mereka bertiga lalu kembali ke rumah. Di mana di sini Ben yang udah kesel langsung memberitahukan tujuan mereka datang ke sini. Ben mengatakan kalau mereka semua sedang diburu, dan Ben juga sangat yakin kalau siapapun yang memburu mereka ada hubungannya dengan kematian Brooklyn. Mendengar hal itu, Sammy sempat bingung dan gak percaya. Tapi setelah Darius mengatakan gak ada salahnya juga kalau mereka berhati-hati, yang dengan cepat Sammy lalu meminta Darius dan Ben supaya mereka bertiga bergegas untuk pergi, memberitahukan kedua teman mereka yaitu Yasmina dan juga Kenji. Cuma begitu Sammy mau menyiapkan perbekalan bagi mereka nanti, tiba-tiba dia keingat sama Brooklyn, yang mana hal itu membuat Sammy menjadi merasa sangat sedih. Apalagi semenjak petualangan mereka di Camp Cretaceous, hubungan Sammy dan Brooklyn itu deket banget cuy. Ditambah, Sammy ini juga belum pernah berkomunikasi lagi dengan keluarganya dan juga si Yasmina. Jadi semua masalah yang menimpanya itu dirasa cukup berat buat Sammy. Nah, lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba lampu rumah mendadak mati. Awalnya mereka menyangka kalau ini adalah ulah dari si Carl, karena begitu berada di luar, Ben dan Darius memang menemukan kendaraan milik Carl yang terparkir di sana. Tapi dengan keadaan si Carl yang udah dalam keadaan gak bergerak di dalam kendaraannya. Tahu kalau ada yang gak beres, Ben dan Darius lalu bersembunyi. Dan benar aja, gak berapa lama kemudian, muncullah Atrociraptor. Darius sempat bingung gimana caranya para raptor itu bisa sampai di sini, karena jarak rumahnya ke tempat Sammy itu sangat jauh, sekitar 1000 mil. Nah, dari sana Darius dan Ben lalu membagi tugas. Darius berniat menyelamatkan Sammy, sementara Ben akan mengeluarkan Bumpy yang berada di dalam kandangnya. What's this? Intinya, Ben berhasil mengeluarkan Bumpy sekaligus dia juga berhasil memancing dan mengurung satu ekor Atrociraptor. Sementara Darius dan Sammy, yang meskipun masing-masing dari mereka sempat hampir kesusahan menghadapi satu ekor Atrociraptor, pada akhirnya mereka juga berhasil kabur dari sergapan makhluk-makhluk itu. Dari sana, mereka bertiga lalu masuk ke dalam kendaraan. Nah, di sini Bumpy ternyata memilih untuk melawan para Atrociraptor demi untuk menyelamatkan Ben dan teman-temannya itu. Dengan berat hati, Ben pun kemudian memacu kendaraannya, sehingga mereka semua bisa meloloskan diri.
Singkat cerita, tujuan mereka sekarang adalah pergi menemui Yas dan juga Kenji dengan berbekal sebuah map yang ditemukan oleh Semi di jaket milik Brooklyn yang selama ini berada di rumahnya Semi. Mereka lalu menyadari kalau ternyata Brooklyn udah menandai map tersebut dengan lokasi masing-masing dari mereka. Dan anehnya lagi, Brooklyn melakukannya beberapa hari sebelum dia meninggal. Sementara itu di rumahnya Semi, tiba-tiba muncul satu sosok misterius dengan kendaraannya yang dengan cepat melepaskan Atrociraptor yang terkurung, sekaligus memanggil yang lainnya supaya masuk ke dalam kendaraannya. Nah, scene kemudian pindah lagi ke Darius dan teman-temannya yang lagi dalam perjalanan. Dalam perbincangan mereka, Ben sempat merasa khawatir dengan apa yang baru saja terjadi dengan Bumpy sebelumnya. Sebenarnya bukan cuma Ben aja yang terlihat khawatir, tapi si Semi juga. Namun dia ini khawatir tentang Yasmina, yang sampai sekarang Semi nggak bisa menghubunginya. Nah, di momen ini tiba-tiba mereka dikagetkan dengan iring-iringan kendaraan milik Departemen Satwa Liar yang sedang melakukan pengawalan terhadap segerombolan dinosaurus yang berhasil mereka tangkap. Nah, waktu Ben menempikan kendaraan mereka, tanpa sengaja Darius melihat si Allosaurus bermata putih yang berada di dalam rombongan tersebut. Namun karena misi mereka sekarang adalah pergi ke rumahnya Kenji, akhirnya Darius pun nggak bisa ngeluarin semua yang ada di pikirannya. Singkat cerita, lanjutlah mereka sampai kemudian tibalah di rumahnya Kenji. Yang ternyata Kenji yang dulunya dikenal sebagai anak orang kaya, sekarang tinggal di rumah yang jauh dari kata orang kaya. Jadi nih, pasca kejadian di Camp Cretaceous, ayahnya Kenji harus masuk ke dalam penjara dan kehilangan semua kekayaannya. Intinya, mereka bertiga pada akhirnya bertemu kembali dengan Kenji, dan yang cukup mengejutkan adalah ukuran tubuh Ben melebihi Kenji, yang padahal dulunya Kenji ini merupakan yang paling tinggi di antara mereka berenam. Bukan cuma itu, Kenji yang sekarang juga udah jauh berbeda, dimana kalau dulunya dia sering kali memiliki sikap arogan dan juga mementingkan diri sendiri, sekarang udah nggak lagi cuy. Selama bertahun-tahun, Kenji telah mengembangkan bakatnya dalam hal memanjat tebing, yang kemudian dari keahliannya itu, dia mencoba mendirikan bisnis dengan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Nah, uniknya setelah kematian Brooklyn, Kenji merasa dikhianati oleh Darius. Karena alasannya, pada saat kematian Brooklyn, Darius nggak berada di sisinya. Dan sejak saat itu, Kenji kemudian menyalahkan Darius atas kematian Brooklyn, yang mengakibatkan sampai sekarang ini, Kenji nggak mau memperdulikan kehadiran Darius. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua ketika Kenji mulai menyindir Darius. Namun di sini seketika aja Ben lalu menegaskan kalau kematian Brooklyn bukanlah sebuah kecelakaan. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Kenji nggak percaya begitu aja. Tapi menurut Semi, yang pasti nih, ada seseorang yang mencoba memanfaatkan dinosaurus untuk memburu mereka semua. Semi menambahkan bahwa sebelum kematiannya, Brooklyn sempat menandai beberapa lokasi di sebuah map yang diprediksi kalau di lokasi tersebut, mereka bisa mulai melakukan penyelidikan. Nah, di map itu, ada satu lokasi yang terlihat mencurigakan. Dan ketika Kenji melihatnya, dia menjadi bingung. Karena lokasi yang mencurigakan tersebut ternyata adalah lokasi di mana ayahnya yang bernama Daniel berada. Jadi, ayahnya Kenji itu beberapa tahun yang lalu udah bebas. Cuma yang jadi pertanyaan mereka, ngapain Brooklyn menandai lokasi ayahnya Kenji itu? Apa jangan-jangan mereka pernah bertemu? Nah, belum sempat mencari jawabannya, tiba-tiba segerombolan para Saurolophus melewati lokasi mereka, yang seketika itu juga membuat trailer milik Kenji menjadi bergetar. Nah, setelah selesai, intinya Ben memilih untuk memulai penyelidikan di kediaman ayahnya Kenji. Namun, tampaknya Kenji nggak setuju, karena sejak ayahnya masuk di penjara, dia sama sekali nggak pernah mau berbicara dengan ayahnya lagi. We are done. I'm not going. I need some air. Di lain sisi, Semi yang nggak berhasil menghubungi Yasmina kemudian jadi merasa khawatir. Nah, karena dia nggak mau terjadi apa-apa, akhirnya Semi memutuskan untuk berpisah demi memastikan kalau Yasmina baik-baik aja. Kenji yang mengetahuinya rupanya malah memilih untuk menemani Semi, dan alhasil Darius sementara bakalan bersama dengan Kenji di sini. Ya loh, sebelumnya lagi diem-dieman, sekarang malah face to face. Apakah mereka akan baik-baik aja? Atau Darius dan Kenji bakal berantem? Nah, karena nggak ada pilihan lain, Darius terpaksa menemui Kenji, yang pada saat itu saking keselnya, dia sekarang malah memanjat tebing. Darius yang melihatnya pun langsung menyusul dengan cara memanjat tebing juga.
Tapi baru aja setengah jalan, tiba-tiba Darius kesulitan dan hampir aja terjatuh. Dari sana, Darius mencoba meminta Kenji untuk menolongnya. Melihat hal tersebut, dengan perasaan kesal, Kenji pun turun kembali dan membantu Darius. Namun, apa yang dilakukan Kenji ini bukan tanpa alasan, karena rupanya dia berniat menanyakan di mana Darius pada saat kematian Brooklyn. Yang menurut Kenji, Darius harusnya ada untuk menemani Brooklyn. Mendengar hal tersebut, seketika Darius langsung bertanya balik dengan mengatakan, "Lah, lu di mana? Bukannya lu juga harusnya bersama Brooklyn? Kan lu pacarnya." Apa yang dikatakan Darius tadi kemudian membuat Kenji semakin kesal. You were her boyfriend. Was her boyfriend. Yeah, then you dumped her like you didn't even... Singkat cerita, Kenji lalu meninggalkan Darius dan sampailah dia di atas tebing. Nah, rupanya di sini Kenji teringat kembali dengan memori pada waktu dia bersama dengan Brooklyn di atas tebing ini juga. Jadi di tempat inilah Kenji memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Brooklyn. Alasannya, Kenji merasa kalau Brooklyn udah terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Can't do this anymore. I can't. Nah, nggak berapa lama berselang, Darius akhirnya muncul di atas tebing dengan segala usahanya. Darius tahu dengan putusnya hubungan Kenji dan Brooklyn pada saat itu. Makanya di sini Darius mencoba meyakinkan Kenji bahwa setelah putus, Brooklyn merasa sangat menyesal karena selama ini dia nggak memperdulikan perhatian yang coba diberikan oleh Kenji. Mengetahui hal itu, Kenji sempat kesal karena dia merasa bagaimana Brooklyn bisa menemui Darius setelah mereka putus. Belum lagi sebelumnya, Brooklyn juga diketahui pergi menemui ayahnya Kenji. Di mana hal itu semakin membuat Kenji merasa kesal, yang mana dia kemudian setuju untuk memutuskan menemui ayahnya besok pagi. We need to know. Wait, for real? If someone... Sementara itu, di lokasi lain, Departemen Satwa Liar sedang melakukan perburuan terhadap salah satu dinosaurus. Dan ternyata dinosaurus yang mereka buru adalah si Bumpy. Wah, gimana nih nasibnya si Bumpy? Apakah dia tertangkap atau berhasil lolos? Semuanya bakal kita lanjutin lagi ya di part yang selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.